Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Di Amanda. Di sini saya akan membawa materi dengan judul konsep pemeriksaan tanda-tanda vital. Apa sih tanda-tanda vital itu? Nah, tanda-tanda vital yaitu pengukuran tanda-tanda fungsi vital tubuh paling dasar. Tanda-tanda vital berguna dalam mendeteksi atau memantau masalah medis, yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan klien. Nah, ada 4 tanda-tanda vital utama dalam tubuh. Yang pertama itu tekanan darah atau tensi, yang kedua denyut nadi, yang ketiga respirasi atau pernafasan, dan yang keempat yaitu suhu tubuh. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk menilai tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada termometer untuk mengetahui temperaturnya, dan yang kedua itu ada sigmometer untuk mengetahui tekanan darah, dan yang ketiga ada jam dengan jarum petunjuk detik atau jam digital untuk kecepatan detak jantung atau nadi dan pernafasan, dan yang keempat ada skala untuk mengukur berat badan. Nah, lanjutannya tekanan sistolik dan diastolik tercatat sebagai milimeter air raksa. Rekaman ini mempresentasikan beberapa tinggi kolam air raksa diangkut oleh tekanan darah, dan yang kedua itu ada palpasi sistol sebelum menggunakan stetoskop untuk menghindari Austrogap, dan yang ketiga memasang manset cukup erat kurang lebih dari 2,5 di atas fase skubiti. Nilai normal sistol yaitu 9,95 sampai 140 mm air raksa, dan yang kelima yaitu nilai normal diastol yaitu 60 sampai 90 ml air raksa. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan posisi dari tidur ke posisi berdiri akan berdampak pada penurunan sistol 10 sampai 15 dan distol yaitu 5. Map main artery pressure map yaitu 2 untuk mengetahui kerusakan fungsi final. Nah, kategori tekanan darah normalnya itu 110 sampai 120 atau 70 sampai 80. Per hipertensi yaitu 130 sampai 140 per 90, dan hipertensi yaitu 150 sampai 100 ke atas. Per hipertensi yaitu 100 sampai 90 per 60, dan hipertensi yaitu 190 sampai 50 ke bawah. Pemeriksaan tekanan darah. Tahap yang pertama yaitu tahap penetrasi. 1. Membawa catatan keperawatan atau cek catatan medis keperawatan, dan yang kedua validasi perasaan perawat, dan yang ketiga menyiapkan alat-alat yang diperlukan, dan yang keempat mencuci tangan. Yang kedua yaitu tahap orientasi. Yang pertama itu memberikan salam panggil klien dengan menggunakan nama yang disenangi dan memperkenalkan nama perawat. Dan yang kedua menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien atau keluarga. Dan yang kelima memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi. Denyut nadi adalah jumlah denyut jantung atau beberapa kali jantung berdetak per menit. Mengkaji denyut nadi tidak hanya mengukur frekuensi denyut jantung, tetapi juga mengkaji irama jantung atau kekuatan denyut jantung. Nadi normal untuk orang dewasa yang sehat berkisar 60 sampai 100 denyut per menit. Denyut nadi dapat berfluktuasi dan meningkatkan pada saat berolahraga, penderita suatu penyakit, cedera, dan emosi. Nah, kategori denyut nadi normal yaitu 60 sampai 100. Dan takhirkardi yaitu 101 ke atas, serta bradykardi yaitu 99 ke bawah. Nah, suhu tubuh normal seorang bervariasi tergantung pada jenis kelamin, aktivitas lingkungan, makanan yang dikonsumsi atau gangguan organ dan waktu. Suhu tubuh normal menurun
Suhu tubuh normal menurut American Medical Association dapat berkisaran antara 97,8 derajat atau setara dengan 36,5 derajat Celcius sampai 99 derajat atau 37,2 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh seorang dapat diambil melalui yang pertama yaitu oral, dan yang kedua yaitu suhu dapat diambil melalui mulut baik menggunakan termometer ataupun kaca klasik, atau yang lebih modern yaitu termometer digital yang digunakan pada elektronik untuk mengukur suhu tubuh. Dan yang ketiga yaitu ada dubur. Dan yang keempat yaitu suhu yang diambil melalui dubur menggunakan termometer gelas atau termometer digital, cenderung 0,5 derajat lebih tinggi daripada ketika diambil melalui mulut. Nah, yang lanjutnya yaitu pada telinga. Dan yang terakhir termometer khusus dengan cepat dapat mengukur suhu. Gandeng telinga yang mencerminkan suhu, inti tubuh, suhu dan organ-organ internal. Mungkin suhu tubuh atau abnormal karena demam, suhu tinggi atau hipotermia, suhu rendah, demam yang ditandai ketika suhu tubuh meningkat di atas 37 derajat Celcius secara oral atau 37,7 derajat Celcius melalui dubur. Menurut American Medical Association, hipotermia diaktivitas sebagai penurun suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Nah, yang lanjutnya ada aksilaris dan temperatur dapat diambil di bawah lengan dengan menggunakan termometer gelas atau termometer digital. Suhu yang diambil oleh rute ini cenderung 0,3 sampai 0,4 derajat lebih rendah daripada suhu yang diambil oleh mulut. Nah, yang selanjutnya di materi yaitu pemeriksaan pernafasan, yaitu tahap orientasi, memberikan salam, menjelaskan prosedur, dan memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Nah, di sini adalah kategori pernafasan yang normal yaitu 17 sampai 22, jika apnea yaitu 23 ke atas dan dyspnea yaitu 16 ke bawah. Nah, untuk tahap kerja yang pertama yaitu kita harus menjaga privasi klien, memberikan penjelasan kepada klien, atur posisi yang nyaman, yaitu seperti duduk atau berbaring dengan posisi tangannya rileks. Dan yang empat, keringkan ujung termometer, kemudian turunkan air raksa sampai skala 0. Sebelum meletakkan di aksila, bersihkan keringat aksila terlebih dahulu. Letakkan termometer di aksila yaitu 5-10 menit. Setelah itu lepaskan termometer aksila dan baca kenaikan air raksa. Sekilas mengukur suhu klien, lakukan perhitungan denyut nadi. Nah, dan lanjutnya yaitu menentukan irama pernafasan. Menentukan pernafasan selama 60 detik. Bila bernafas teratur cukup 30 detik dikalikan 2. Dan dengarkan bunyi pernafasan sambil mendengar apa bunyi pernafasan abnormal atau abnormal effusing atau ronki. Baik teman-teman, itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau penulisan yang telah saya buat atau salah saya sampaikan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.